Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ranti Mustika Sari, guru matematika di SMA Adawa Bangsa. Kali ini kita akan mempelajari kelanjutan materi dari statistika, yaitu untuk pokok pembahasan ukuran pemusatan data. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran berikut ini. Kali ini kita akan mempelajari statistika dengan fokus pembahasan yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terbagi menjadi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ada mean dan ada modus. Mean atau rataan terdiri dari data tunggal dan kelompok. Modus juga terdiri dari data tunggal dan data kelompok. Yang pertama kita pelajari itu mean, rataan untuk data tunggal. Rataan hitung data tunggal dengan data X1, X2, X3 sampai dengan Xn dapat didefinisikan dengan demikian. X rataan itu sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan Xn dibagi jumlah N, di mana X bar menyatakan rataan hitung, X itu nilai data, dan N banyaknya ukuran data. Contoh soal untuk data tunggal, tentukan rataan dari data 6075 sampai dengan 83. Maka nilai rataannya kita ingat rumusnya tadi adalah X1 ditambah X2 sampai dengan Xn, berarti 60 tambah 75 sampai dengan ditambahkan 83 dibagi dengan N. N itu banyaknya jumlah data. Jumlah datanya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 432 dibagi 6 sama dengan 72. Jadi nilai rataannya adalah 72. Masih mempelajari mean atau rataan untuk data kelompok. Secara umum, untuk menentukan rataan data berkelompok adalah dengan menggunakan rumus berikut. X rataan sama dengan sigma I dimulai dari 1 sampai dengan R Fxi dibagi dengan sigma I dimulai dari 1 sampai dengan R dikali Fi. Keterangannya, X bar menyatakan rataan Xi titik tengah interval dan sigma I dimulai dari 1 sampai dengan R dikali Fi itu menyatakan ukuran data. Untuk contoh soal data kelompok, tentukan nilai rataan dari data tabel berikut. Kita lihat di sini ada data kelompok dengan interval yang pertama 2125 dengan frekuensi 2 sampai dengan 46 sampai 50 dengan nilai frekuensinya juga 2. Berapakah rataannya dan bagaimana cara mencarinya? Kita lihat. Pertama, kita harus menentukan titik tengah atau Xi. 21 sampai 25 itu berarti panjang intervalnya ada berapa? Ada 5. Berarti yang menjadi titik tengah itu adalah data ketiga setelah 21. Berarti 21, 22, 23 itu titik tengah dari 21 sampai 25. Makanya di sini 23 titik tengahnya. Ini frekuensinya 2. Selanjutnya 26 sampai 30 berarti titik tengahnya juga berapa? Ditambah dengan 3, 28. Begitupun sampai 46 sampai dengan 50 titik tengahnya itu adalah 48 karena nilai interval atau panjang interval masing-masing itu sama 5. Nah, sekarang di sini ada frekuensi. Frekuensi 2125 frekuensinya 2, 26 38. Sampai 4650 frekuensinya itu 2. Maka kita harus menentukan Fixi-nya. Fi berarti frekuensinya 2 dikali 23, 46, 8 dikali 28, 224 sampai dengan 2 dikali 48 itu 96. Jadi kita dapatkan sigma F itu 30 dan sigma Fixi itu 1020. Tadi nilai rataan rumusnya adalah sigma Fixi atau jumlah Fixi dibagi dengan jumlah frekuensi atau sigma Fi yaitu 30, berarti 1020 dibagi 30. Maka nilai rataan dari data kelompok ini itu adalah 34. Selanjutnya untuk modus. Modus dari suatu data adalah nilai ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Modus pada data tunggal. Contoh soal, tentukan modus dari data berikut. 2, 3, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 2.
maka modusnya adalah 2. Kenapa? Sebab 2 itu adalah yang paling banyak muncul. Sebanyak berapa kali? 4 kali. Tadi modus adalah nilai ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Sekarang modus pada data kelompok. Secara umum modus pada data berkelompok dapat dirumuskan sebagai berikut. Modus sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah D2 dengan keterangan L menyatakan tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan C itu adalah panjang kelasnya atau interval. Contoh soal untuk modus pada data kelompok. Tentukan modus dari data pada tabel berikut. Di sini ada nilai datanya. Untuk menentukan modus pada data kelompok, berarti kita lihat frekuensi tertinggi. Di sini terlihat 9. Itu adalah frekuensi tertingginya. Berarti yang menjadi modusnya itu adalah kelas interval 31 sampai dengan 35 dengan frekuensi 9. Dengan L batas bawah modus 30,5 karena 31 dikurang 0,5. D1-nya selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya berapa? 8. 9 dikurang 8, 1. D2 dengan kelas setelahnya, yaitu 6. 9 kurang 6, 3. Dan panjang interval atau C-nya itu adalah sama dengan 5. Dari data yang sudah kita dapatkan tadi, ini datanya. Selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai modus ke dalam rumusnya. Di mana modus L-nya berapa? 30,5 ditambah C-nya itu 5, D1-nya 1 dibagi 1/3. 30,5 ditambah 5 dikali 1/4 itu sama dengan 1,25. Maka modus itu adalah 30,5 ditambah 1,25 yaitu 31,75. Demikian untuk materi ukuran pemusatan data. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya. Terima kasih.